Oke ya, kita mulai aja ya, Kak Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya. Baiklah, kita akan memulai untuk sosialisasi buku bimbingan penasihat akademik ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah bersedia hadir ya. Mungkin beberapa orang, beberapa angkatan ini sedang ada kelas ya. Kita sebentar aja, yang penting bahwa buku bimbingan ini udah kita informasikan ke adik-adik ya. Baiklah, Kak Grace silahkan ininya. Oke, baiklah. Jadi di sini untuk seluruh mahasiswa yang ada di Prodi D3 Keuangan ya, kita memiliki namanya dosen penasihat akademik ya. Nah, dosen penasihat akademik ini memang ditentukan setelah Anda masuk ya, nggak langsung begitu masuk langsung ada, nggak. Jadi setelah sekitar 1 semester atau di 2 semester ya. Nah, di sini tugas dari dosen penasihat akademik adalah untuk apa? Untuk membantu sebenarnya ya, agar kita semua yang kuliah di prodi ini ya, di USU lah ya, agar terpantau ya, terevaluasi, termonitoring bagaimana perkembangan pendidikannya, apakah mengalami permasalahan ataupun ada kendala-kendala yang bisa dibantu oleh prodi ya, atau dalam yang diwakili oleh disebut dengan penasihat akademik. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa berhak untuk berkonsultasi dengan dosen tersebut ya, baik secara online ataupun secara offline. Mungkin karena saat ini masih belum begitu kondusif, beberapa dosen masih belum bersedia ya didatangi secara offline. Tapi tidak ada masalah. Jadi Anda berhak untuk mengatur atau meminta lah ya, tapi tentunya dengan sopan, disesuaikan dengan apa? Dengan waktu dari dosen tersebut ya. Apakah boleh kita berdiskusi tentang masalah non akademik? Boleh saja, nggak ada masalah ya. Karena seringnya memang permasalahan yang ada di kampus ini nggak selalunya masalah akademik, ya ada juga masalah non akademik ya. Jadi faktor-faktor keluarga, faktor teman, dan faktor lingkungan ya, bahkan juga kondisi misalnya kos dan lain-lain juga bisa menjadi hambatan ya dalam penyelesaian pendidikan. Karena target utama kita adalah ketika seorang mahasiswa sudah masuk ke dalam prodi, maka dia harus lulus ya, atau dia harus tamat. Itu adalah impian kita semua di dosen-dosen di sini ya. Oke, next Kak Grace. Nah, jadi dalam buku bimbingan penasihat akademik ini tentunya kita punya ya, warnanya putih itu bukunya, dan bisa dilihat apakah di website ataupun di Instagram. Jadi yang pertama adalah tentunya Anda harus mengisi dulu ya data-data yang ada di dalam buku tersebut. Ya, misalnya data diri. Jadi your identification and then data about your lecturer ya. For example like the name and then your student number ya, your address. Nah, this is very important. Jadi address itu harus yang the real one. Ya, the real one, and especially the contact number like a WhatsApp number or phone number, it should be what? It should be real ya. Jangan yang fake. Kalau yang fake nanti if anything happens to you and then we have to contact your parents or your family, jadi artinya kan nggak bisa dikontak. So how can we help all of you? Ya, jadi diisi carefully ya, and a real one ya, jangan yang fake, and then diletakkan foto ya. It's important to put on your picture. Jadi dosen yang sebelumnya nggak pernah ketemu ya, jadi bisa ingat ya. Oke. Kemudian juga sebenarnya tidak ada batasan, there is no limitation for us to consult with the lecturer. Ya, it depends on the situation. Sometimes if it's very urgent and you want to discuss with your lecturer, that's fine ya. But roughly ya, generally you can meet with or you can consult with the lecturer twice twice a year, but it is better to
discuss when you want to sign your KRS ya. Jadi kalau mau tanda tangan KRS kita sekalian discuss dengan dosen kita. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya, Dek. Mohon maaf ya. Sebenarnya saya juga lagi menguji. Jadi kalau Anda dengar-dengar suara-suara ya dimaklumilah. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara idealnya ya, ya sebaiknya 7 kali lah tapi kalau memang tidak terpenuhi ya, tapi diusahakan ya. Ini kan juga sebagai syarat untuk tugas akhir. Jadi nanti bagi yang abang-abang, kakak-kakak yang mau tugas akhir harus ada ya ini buku bimbingannya gitu. Jadi nanti ketemu dosennya ya, yang saya perhatikan adalah pas ketemu dosen itu bukunya udah lecek, udah keriting lah, udah nggak tahu lagi bilangnya. Ya tentunya ada rasa bagi dosen itu ada rasa seperti enggan ya. Ya sama halnya lah ya ketika namanya dokumen pentingnya seperti KRS, buku bimbingan penasihat akademik, buku bimbingan tugas akhir, buku magang kan banyak tuh kita wajib punya. Itu janganlah sampai kotor ya. Kemudian juga itu diikuti alurnya, jadi diserahkan, ditandatangani ya, kemudian mendapatkan stempel dari ketua prodi. Ya, jadi nanti kita tunjukkan ya, we will show you which one you should be signed ya. Tapi kalau yang at the end, yang di belakang, in the last page itu ditandatangani di akhir. Ya, when you have finish all the semesters and then you finish and you got all your record, your result, dan baru ditandatangani oleh Kaprodi. Oke, next. Inggris. Nah, this is an example ya of consultancy ya book ya, our consultancy book. Jadi yang saya tanda tangani itu tuh, itu adalah buku itu penasehat akademiknya ya ditanda tangani. Tuh lihat, ada dosen, data dosen penasehat akademik. Jadi sangat simple ya, only my how to say identification number ya, and then bentar ya.
Oke, baiklah Dek, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang diisi itu tunggu Kak, Grace sebentar aja. Ya. Yang diisi itu adalah form konsultasi. Jadi Anda boleh isi misalnya ya tanda tangan KRS atau diskusi, konsultasi mengenai mata kuliah, konsultasi mengenai KRS misalnya ya. Konsultasi mengenai transkrip atau konsultasi mengenai SPP atau misalnya konsultasi non akademik. Jadi boleh saja ya diisi ya. Kemudian alurnya, nah yang di sini nantilah ya kita lihat di dalam, di mana ya Kak Grace, ada di website ya. Ada ya di website, nanti dilihat juga di website. Jadi ini diisi, nanti ditandatangani oleh ketua prodi ya, distempel. Nah, jangan lupa, jangan salah-salah meletakkan nama dari dosen penasihat akademik. Jangan salah. Jangan salah juga meletakkan nomor handphone dan lain-lain. Jadi artinya walaupun Anda punya hak untuk berdiskusi dengan dosen penasihat akademik, Anda tetap harus melakukannya dengan sopan. Jadi kan itu ada ya, tata cara berkomunikasi kan ada tuh di website, bisa dilihat. Kemudian juga ya, ini sebenarnya diwajibkan ketika kita mengisi KRS, kalau di prodi, setiap pengisian KRS harus membawa apa? Tanda tangan KRS ya, bukan pengisian, tapi setiap tanda tangan KRS ke dosen PA, berarti Anda membawa buku PA. Nah, jadi biar mudah ya. Oke. Nah, coba lagi next. Nah, ini kan ada ketentuannya. Ini diikuti ya, jangan tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kertas jeruk buffalo ya putih, ukuran A5 ya, kemudian diunduh dari website. Ini menunya. Jadi jangan salah-salah lagi ya. Oke. Kemudian juga hubungi masing-masing penasihat akademik dengan sopan. Ya, beda dosen, beda style. Ada dosen yang suka datang rumahnya, ada yang nggak suka, diikutin aja. Ya, itulah namanya kita belajar berkomunikasi dunia nyata. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk sosialisasi. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Nggak ada yang bertanya ini, sudah paham semua? Sudah punya buku PA? Angkatan 21 ini, mana angkatan 21? Oke, Jessica. Oke, kenapa Jessica? Raise hand. Kemarin kan angkatan 2021 yang dosen PA-nya Ibu Ineke disuruh yang memilih online kan dikirim buku PA-nya melalui email ya Bu. Tapi lebih banyak kami yang tidak menerima email balik dari orang Ibu mengenai setelah kami tanda tangani buku PA-nya Bu. Oh gitu. Oke, berarti nanti saya cuman gini ya, kumpulkan dulu berapa orang yang belum dikembalikan buku PA-nya, buat daftar namanya. Nanti coba kami dari Prodi menghubungi apa kendala Bu Ineke ya. Oke, yang untuk Bu Ineke berarti masih bersifat online ya. Nah, jadi diingat itu ya. Oke, nanti kalau bisa pun yang menghubungi Ibu Ineke tanya aja apakah mau semuanya satu-satu menghubungi atau cukup satu orang ya. Kadang ada itu dosen yang lebih suka, ada udahlah satu aja, nah, gitu ya. Nanti ditanya ya Jessica ya. Jangan lupa kirimkan ke Prodi nama-nama yang belum dibalas oleh Bu Ineke. Oke, ada lagi? Kami juga belum, Bu. Oke, Dek, saya rasa ini dulu ya. Saya ada ujian yang harus lanjut ya. Saya mohon maaf ya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh ditanyakan ke Prodi ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah di screenshot, Kak?
Silakan Kak, kasih aba-aba. Oke, kita mulai screenshot ya. 1, 2. Oke,